Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Para pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita semua kesehatan. Yang dengan kesehatan ini kita bisa berpuasa Ramadan, menunaikan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita, menyehatkan badan kita sampai akhir Ramadan, sehingga kita bisa menunaikan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia, sehingga kehidupan bisa kembali berjalan seperti biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang sunnah-sunnah puasa. Yang dimaksud dengan sunnah puasa adalah amalan atau perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dituntunkan oleh beliau SAW. Beliau menganjurkan kita semua agar mencontohnya, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori sunnah-sunnah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur tidaklah wajib, tapi sangat dianjurkan. Untuk apa? Untuk menjaga kebugaran tubuh kita selama sehari penuh berpuasa. Makan sahur juga penting untuk menguatkan niat kita di dalam berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Maka jangan sampai kita tinggalkan makan sahur. Walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya seteguk, 2 teguk, atau 1 gelas air putih. Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah keberkahannya. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah puasa adalah mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma akhkharus sahur wa ajjalul fitra." Umatku senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Makan sahur adalah sunnah, dan sunnahnya lagi adalah mengakhirkan makan sahur kita. Jadi sunnah puasa yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Ketika tiba waktu berbuka, waktu maghrib datang, maka yang harus dan yang utama kita lakukan adalah membatalkan puasa kita dengan makan atau minum. Tidak ada perbuatan lain yang lebih utama bagi orang yang berpuasa ketika mendapati waktu maghrib sudah masuk, kecuali membatalkan puasanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sunnah yang ketiga adalah berbuka dengan yang manis. Disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW kana yuftiru ala rutobatin qabla ayyusolli. Fa illam yakun rutobat fatamaratun, fa illam yakun tamarot hasawatin min ma'in. Bahwa Nabi SAW biasa berbuka dengan rutob. Rutob itu kurma mengkel, kurma setengah matang, sebelum sholat maghrib.
Jika tidak didapati rutub, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma biasa. Kalau tidak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapati kurma biasa, maka beliau dengan seteguk 2 teguk air untuk berbuka. Nah, kenapa kita disunahkan untuk berbuka dengan yang manis? Karena makanan atau minuman yang mengandung gula lebih mudah dicerna, sehingga lebih cepat mengembalikan energi yang hilang selama berpuasa. Kalau kita dapati kurma, baik kita berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada, dengan buah-buahan. Kalau tidak ada pula, upayakan makanan minuman yang mengandung gula. Tetapi hindari gula buatan atau berlebih-lebihan makan dan minum yang mengandung gula ketika berbuka puasa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sunnah yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa. Doa berbuka yang benar adalah dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah diraih pahala insyaallah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, beliau membaca doa dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Daruqutni, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, dan dinyatakan bahwa hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan doa ini diucapkan? Umumnya doa terkait dengan perbuatan tertentu, dibaca sebelum melakukan perbuatan tersebut. Doa mau makan misalkan kita baca sebelum kita memulai makan. Maka kalau kita lihat redaksi doa tersebut, dapat kita pahami bahwa doa ini dibaca setelah kita berbuka puasa. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, lakin waroda du'aun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam law sahha fa innahu yakunu ba'dal iftar. Wa huwa dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Fahadha la yakunu illa ba'dal fitr. Hanya saja terdapat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika doa ini sahih, bahwa doa ini dibaca setelah berbuka puasa, yaitu doa dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi bagaimana tata cara membaca doa berbuka puasa? Yang pertama kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita minum, makan makanan berbuka puasa. Kemudian kita berucap doa tersebut, yakni dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, bagaimana dengan doa yang masyhur di masyarakat? Kita dapati pula tayangan-tayangan televisi menampilkan doa ini, yakni doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Beberapa imam ahli hadis meriwayatkan doa tersebut seperti Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lail. Ada juga Imam Abu Dawud dalam Musnadnya menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka membaca doa tersebut. Tetapi setelah diteliti bahwa derajat hadis tersebut lemah atau dhaif, maka menurut hemat kita semua bahwa kita sejatinya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didasarkan pada hadis-hadis yang sahih, yakni doanya dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Walaupun kalau kita mau membaca doa tadi, yakni doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, silahkan saja. Kenapa? Karena sifatnya adalah doa,
Doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ma'thur, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua doa ghairu ma'thur, yang bisa saja dirumuskan oleh para alim ulama, atau doa kita sendiri dengan bahasa kita sendiri. Demikian beberapa sunnah-sunnah puasa. Mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya untuk kesempurnaan puasa Ramadan kita. Yang pertama adalah makan sahur, yang kedua mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka, yang ketiga berbuka dengan makanan atau minuman yang manis, yang keempat berdoa ketika berbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan amal ibadah kita ini sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari kelak. Wal qalami wa ma yasturun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.